Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resvanda Bagasa Putra dari Teknik Komputer angkatan 2023 asal Jakarta. Praktikan dari praktikum SDL kelompok 9 shift 2. Pada hari ini saya akan membuat tugas pengganti untuk modul 1 praktikum SDL. Tugas penggantinya yaitu menjelaskan percobaan 1 dan 2 serta fungsi dari kode Verilog dan constraint-nya. Itu saya menjelaskan dari modul 1. Tujuannya itu kita dapat memahami perbedaan dari 3 level abstraksi kode Verilog dan dapat menulis dan menjalankan kode Verilog menggunakan aplikasi Ceiling Vivado dan melakukan konfigurasi papan Nexus A7 untuk mengimplementasikan kode Verilog. Alat dan bahan yang digunakan yaitu PC atau laptop, papan Nexus, dan aplikasi Ceiling Vivado. Untuk modul yang satu ini kita mempelajari tentang multiplexer, di mana multiplexer adalah perangkat yang dapat membolehkan satu atau lebih sinyal analog atau digital untuk berjalan pada satu sambungan transmisi komunikasi. Tujuan dari multiplexer adalah untuk menggabungkan dan mengirimkan sinyal pada media yang tergabung untuk mengoptimasi efisiensi dan mengurangi biaya komunikasi. Lalu kita juga mempelajari demultiplexer, di mana merupakan perangkat yang memiliki fungsi kebalikan dari multiplexer, di mana jika multiplexer menggabungkan beberapa sinyal komunikasi, demultiplexer membagi sinyal komunikasi menjadi beberapa bagian dan jadi mengambil satu masukan sinyal yang mengubahnya ke salah satu keluar individual satu persatu. Lalu terdapat juga ada papan FPGA atau Field Programmable Gate Arrays, adalah sirkuit integrasi yang perangkat keras dan dapat dikonfigurasikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari pengguna setelah proses manufaktur. Hal ini juga memperbolehkan peningkatan fitur dan perbaikan kerusakan langsung di tempat. Untuk percobaan 1 itu pertama kita menjalankan program Vivado dan membuat project baru. Kemudian memberi nama project M1P1 dengan kelompok yang diganti dengan nomor XX yang diganti dengan nomor kelompok. Lalu pilih tipe RTL project dan centang opsi do not specify sources. Lalu pilih papan Nexus A7 100T. Lalu klik finish dan tunggu hingga project saya dibuat. Kemudian pada bagian sources, klik kanan pada design sources dan pilih add sources. Lalu pilih add or create design sources dan buat file mux_gl dengan tipe Verilog. Pada define modul, klik OK, lalu yes, dan ulangi langkah yang tadi 6-9 untuk file mux_df dan mux_bhf, sehingga hasilnya sebagai berikut. Kemudian buka masing-masing file yang tadi sudah dibuat seperti mux_gl dan mux_df serta mux_bhf, lalu tambahkan kode-kode di bawah ini. Pertama, saya akan menjelaskan untuk mux_gl. Kode ini adalah implementasi dari multiplexer 2-to-1 menggunakan tingkat abstraksi struktural dan gate level. Pada level ini kita merancang perangkat keras dengan cara menyusun gerbang-gerbang logika dasar. Secara eksplisit, seolah-olah kita merangkainya menggunakan kabel di dunia nyata. Sesuai dengan dasar teori pada modul, multiplexer adalah perangkat yang memungkinkan satu atau lebih sinyal digital untuk berjalan pada satu sambungan. Untuk kode pertama itu ada timescale 1ns per 1ps. Ini adalah direktif untuk simulator Verilog. Angka 1ns atau 6 detik menentukan unit waktu dasar untuk simulasi, sedangkan 1ps atau picodetik adalah tingkat presisi atau ketelitian waktunya. Kemudian modul muxg output C input A BS. Baris ini mendeklarasikan sebuah modul baru bernama muxgl. Di dalam tanda kurung kita mendefinisikan port yang digunakan seperti output C untuk jalur keluaran data, input A B untuk jalur masukkan data yang akan dipilih, dan input S untuk jalur selektor yang akan menentukan data. Kemudian ada wire nodes dan wire N1, N2 adalah kata kunci wire yang digunakan untuk membuat kabel internal. Kabel itu tidak keluar dari modul, melainkan digunakan untuk menyambungkan output dari satu gerbang logika ke input gerbang logika lainnya di dalam rancangan tersebut. Ini node S dalam kurung node S. Lalu S ini adalah instansiasi gerbang node
Gerbang ini mengambil data nilai dari selektor S dan mengembalikannya dan menurunkannya hasilnya ke kabel internal nodes. Lalu ada N1A nodes, itu adalah inisiasi gerbang N pertama. Kemudian gerbang ini menerima input dari jalur data A dan kabel nodes. Lalu hasil dari operasi logika ini disimpan di kabel N1. Artinya data A hanya bisa lewat jika S bernilai 0. Lalu ada N2BS, nilai instansiasi gerbang N kedua, di mana gerbang ini menerima input dari jalur data B dan selektor lalu menyimpannya di kabel N2. Artinya data B hanya bisa lewat jika nilai S bernilai 1. Lalu ada OR dalam kurung C N1 N2. Ini adalah instansiasi gerbang OR, di mana gerbang ini menggabungkan sinyal dari kabel N1 lalu meneruskannya ke jalur output akhir yaitu C. Kemudian N modul menandakan akhir dari penulisan modul MUX-GL. Lalu di bawahnya itu adalah ada MUX_DF, di mana pertama di atas ada timescale 1ns atau nanosecond dan per 1 ps atau picodetik. Ini adalah tingkat presisi atau ketelitian waktunya untuk menentukan waktu dasar dalam simulasi. Kemudian ada modul MUX-DF dalam kurung output C input ABS. Baris ini mendefinisikan sebuah modul baru yang diberi nama MUX-DF. Dalam tanda kurung kita mendeklarasikan port yang akan digunakan, yaitu output C untuk jalur keluaran data, input A, B untuk dua jalur memasukkan data yang akan dipilih, dan input S untuk jalur selektor. Kemudian ada assign C sama dengan A, N, A lambang dan S, lalu ada B dan S. Ini adalah jantung dari level data flow atau kata kunci assign digunakan untuk membuat penugasan continue atau continuous assignment, yang berarti nilai C akan selalu diperbarui secara real time setiap kali ada perubahan pada A, B, atau S. Lambang ini adalah operasi not, ini membalikan nilai S, dan lambang ini merupakan operasi N, dan lambang ini melambangkan operasi OR. Di mana logika kerjanya itu jika selektor S sama dengan 0, maka strip S sama dengan 1, sisi kiri bersamanya A dan 1 akan bernilai sama dengan A, sedangkan sisi kanan B dan 0 akan mati. Hasil akhirnya C sama dengan A. Sedangkan jika selektor bernilai 1, maka strip S sama dengan 0, sisi kiri bersamanya A dan 0 akan mati 0, sedangkan sisi kanannya B dan 1 akan bernilai sama dengan B. Hasil akhirnya C sama dengan B. Kemudian N modul itu menandakan akhir dari penulisan modul DF. Lalu saya juga akan menjelaskan untuk MUX_BHF, di mana yang paling pertama timescale 1ns per 1 ps itu instruksi untuk simulator, di mana satuan dasar waktu digunakan yaitu 1 picodetik dan 1 nanodetik untuk tingkat ketelitian dan presisinya. Kemudian ada modul MUX-BHF, output rec C, input A, BS. Ini mendeklarasikan nama modul dan port-portnya. Dan perhatikan adanya kata kunci rec pada output rec C dan penulisan behavioral variable output apapun yang nilainya diubah dalam blok always atau wajib dideklarasikan sebagai register. Ini memberitahu sistem bahwa variabel tersebut hanya menyimpan atau menahan nilainya sampai ada instruksi pembaruan berikutnya. Lalu ada always at A or B or S. Ini disebut sebagai sensitivity list atau daftar kepekaan. Blok program ini di bawahnya hanya akan bangun dan dieksekusi jika terjadi perubahan status logika dari 0 ke 1 atau 1 ke 0 dan pada input A, B, atau selektor S. Lalu ada begin dan N ini berfungsi untuk mengelompokkan beberapa baris perintah ke dalam satu blok eksekusi mirip dengan tanda kurung kurawal pada bahasa pemrograman lain. Lalu di dalamnya terdapat case dan encase. Ini adalah sudut pengambilan keputusan atau conditional statement yang mengevaluasi nilai dari selektor S, di mana 0 banding C jika S, di mana ini melambangkan jika S bernilai logika 0, maka nilai dari input A disalurkan ke output C. Dan ini melambangkan jika S bernilai logika 1, maka nilai dari input B disalurkan ke output C. Simbol ini
melambangkan non-blocking assignment, yaitu cara standar disanakan dalam pengodaan block always pada Verilog untuk memastikan evaluasi logika berjalan secara paralel atau bersamaan. Lalu pada folder constraint, tambahkan source baru dan pilih add or create constraint. Kemudian tambahkan file Nexus A7 constraint dengan tipe XDC. Kemudian buka file Next A7 constraint, tambah kode berikut. Untuk menjelaskannya yaitu pertama, file constraint sendiri atau biasanya bereksistensi .xdc pada Vivado digunakan untuk memberitahu software di mana tempat letaknya pin fisik pada chip FPGA yang akan dihubungkan dengan port input dan output pada modul Verilog. Dan tanpa file ini, FPGA tidak akan tahu tombol mana yang harus dibaca dan lampu mana yang harus dinyalakan. Lalu untuk kodenya sendiri, yang pertama itu ada set property di ICT. Ini adalah perintah dasar di Vivado untuk menetapkan satu atau lebih properti ke sebuah objek fisik di dalamnya. Di dalam FPGA secara sekaligus dalam format kamus atau dictionary. Kemudian ada package pin J15, ini ada alamat fisik yang koordinat pada pin FPGA terhubung ke saklar paling kanan di papan Nexus A7. Kemudian IO standard LVC MOS33 ini adalah menentukan standar kelistrikan yang digunakan oleh pin tersebut, di mana yang mengartikan low voltage complementary metal oxide semiconductor dan beroperasi pada tegangan 3,3 volt. Ini akan memastikan sinyal digital 0 dan 1 dibaca dengan level tegangan yang aman dan tepat. Kemudian ada get ports A. Ini perintah mengambil port bernama A dari rancangan Verilog Anda dan mengikatnya ke properti fisik yang baru saja didefinisikan di atas. Kemudian ada IOL, ini bagian yang ada setelah titik koma ini di luar tanda kurung siku umumnya diabaikan oleh compiler sebagai komentar, tapi sangat berguna bagi manusia, di mana SCH sama dengan A menandakan nama skematik komponen tersebut di buku manual Nexus A7. Untuk pemetaan fisik pada percobaan multiplexer ini berdasarkan kode yang ada, bagian input atau switch port A dihubungkan ke pin J15 atau switch 0 atau SW0, dan port B dihubungkan ke pin 16 untuk switch 1, dan port S dihubungkan ke pin M13. Kemudian untuk bagian output LCD-nya, portnya dihubungkan ke pin H17 atau LED 0. Nah, cara kerja ini di mana ketika kita memprogram papan FPGA dengan kode ini, Anda bisa langsung menguji fungsi multiplexer secara fisik dengan menaikkan turun switch 0 ataupun 1 dan memberikan data input. Kemudian menggunakan switch 2 sebagai selektor yang hasilnya akan terlihat pada LED 0. Jika LED menyala berarti output C bernilai logika 1, dan jika mati itu sebaliknya. Kemudian setelah kita sambungkan papan ke Nexus A7 dengan PC dan hubungkan atau laptop dan hubungkan ke Vivado. Kemudian klik generate bitstream dan tunggu hingga prosesnya selesai. Lalu setelah prosesnya selesai, kita mengklik program device dan tunggu hingga prosesnya selesai. Lalu tadi amati perilaku yang terjadi pada papan switch seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk mengubah file yang dipilih untuk papan Nexus 7, pilih opsi set as stop, kemudian lakukan generate bitstream dan program device kembali. Untuk percobaan 2, kita pertama membuat project baru dan beri nama M1P2 XX dengan diganti nomor kelompok kita. Kemudian buat 3 file Verilog dan ketentuan sebagai berikut, yaitu demux.gl, demux_df, dan demux_bhf. Untuk pertama itu kita ada demux.gl. Demux.gl ini pertama untuk kode paling atas sama seperti sebelumnya, itu untuk pengaturan waktu dan atau untuk simulator perangkat lunak, yang artinya akan simulasi berjalan dengan satuan waktu nanodetik dengan tingkat kita presisi 1 pikodetik. Kemudian di bawahnya ada modul demux.gl, output A, B, input C, dan S, di mana baris ini mendefinisikan modul seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan di dalamnya kita mendefinisikan jalurnya, yaitu ada output A, B sebagai 2 buah jalur keluaran yang akan menerima data, yaitu ada input C, itu 1 jalur masukan atau sumber data, dan input S sebagai selektor yang bertugas sebagai pengatur lalu lintas untuk menentukan kemana C akan pergi. Lalu dapat wire nodes, di mana kita mendefinisikan sebuah kabel internal bernama nodes, yang kabel ini hanya beroperasi dalam modul dan tidak terhubung keluar. Lalu ada node dalam kurung node S atau S. Ini adalah pemanggilan untuk gerbang logika node,
di mana gerbang ini membaca nilai dari selektor S dan membalikannya jika 0 jadi 1 dan jika 1 jadi 0, lalu menyimpan hasilnya ke dalam kabel notes. Lalu ada N dalam kurung AC not S, ini adalah pemanggilan untuk gerbang N pertama yang dibubuhkan ke keluaran A, di mana gerbang ini membutuhkan dua syarat agar data C bisa lewat ke A, yaitu sinyal C itu sendiri dan sinyal dari notes. Ini artinya jalur A hanya akan aktif menerima data C jika selektor S bernilai 0. Dan ada N dalam kurung BCS, ini adalah pemanggilan gerbang N kedua yang dihubungkan ke keluaran B, di mana di sini data C hanya bisa mengalir ke B jika selektor S bernilai 1. Kemudian ada N modul, di mana ini merupakan penutup modul. Lalu ada demux_df. Pertama ada instruksi untuk simulator perangkat lunak untuk menandakan unit waktu yang berjalan, dan di bawahnya ada modul demux_df dalam kurung output A, B, input C dan S, di mana baris ini mendeklarasikan nama modul sebagai demux_df dan menetapkan port yang akan digunakan, di mana ada output A, B, input C dan S. Terdapat ada assign A sama dengan C dan strip S. Ini adalah inti dari abstraksi data flow atau kata kunci, di mana di dalam kata kunci assign ini digunakan untuk menghubungkan aliran data secara terus menerus atau continuous assignment. Di mana simbol D mewakili gerbang N dan strip ini mewakili gerbang not, di mana logikanya itu jalur output A akan menerima sinyal dari C hanya jika selektor S bernilai 0, karena strip 0 menjadi 1. Lalu di bawahnya ada assign B sama dengan C dan S, di mana ini adalah operasi penugasan kontinu untuk output B, dan logikanya itu adalah jika jalur output B akan menerima sinyal dari C hanya jika selektor S bernilai 1. Kemudian ada demux_bhf, di mana pada baris pertama itu adalah unit waktu dasar simulasi. Lalu di bawahnya ada modul demux_bhf, output rek A, B, input C dan S, di mana ini mendasarkan nama modul, dan ada penambahan kata kunci rek pada output rek A, B. Dalam level behavioral, variabel ini nilainya ditentukan di dalam blok always dan wajib berjenis register agar sistem tahu bahwa nilai tersebut harus disimpan sampai ada perubahan kondisi. Lalu ada input C dan input S sebagai jalur selektor. Lalu di bawahnya ada always C or S, di mana ini adalah daftar kepekaan atau sensitivity list block code. Di bawahnya untuk dieksekusi jika sistem mendeteksi adanya perubahan logika pada input C dan S. Lalu ada begin and end, digunakan untuk mengelompokkan beberapa baris perintah ke dalam satu blok eksekusi, mirip seperti kurung kurawal. Lalu ada case dan end case, ini adalah struktur logika percabangan untuk mengevaluasi nilai dari selektor, dikarenakan ada case dalam kurung S. Untuk yang di dalamnya itu ada 0 begin A, dimana ini adalah jika S bernilai 0, maka nilai dari input C diberikan ke output A. Bersamaan dengan itu output B secara eksplisit diberi nilai 0 agar tidak terjadi kebocoran sinyal ke jalur yang salah. Setelah itu N, dan di bawahnya juga satu begin ini, yaitu jika S bernilai 1, giliran output B yang akan menerima nilai dari C, sementara output A akan dimatikan dan diberi nilai 0. Lalu setelah itu kita membuat file constraint nexus A7, di mana isi dari file itu berisikan kode yang ada di bawah ini. Di mana pertama ada set property ini, yaitu baris ini untuk memerintahkan FPGA untuk mengambil baris pertama, yaitu set property hingga SCH sama dengan C ini untuk menetapkan FPGA untuk mengambil port input C, yaitu sumber data utama, dan menempelkannya ke koordinat fisik pin J15 pada papan nexus A7. Pin J15 ini adalah switch 0 yang paling kanan, dan properti iStandard ini untuk menetapkan bahwa pin ini bekerja di standar tegangan 3,3 volt yang aman untuk chip. Kemudian di bawahnya ini, yaitu untuk baris ini digunakan untuk mengambil port selektor S dan membukannya ke pin L16, di mana pin L16 mewakili switch 1, dan switch inilah akan kita geser-geser untuk membelokkan arah data. Lalu bagian output LED ini pada baris pertama ini menghubungkan port output A ke pin H17. Pin H17 ini terhubung langsung ke LED 0, dan jika ketika logikanya rangkaian memutuskan data mengalir ke jalur A, lampu LED 0 yang akan menyala. Di bawahnya itu ini menghubungkan port output B ke pin K15, di mana pin K15 terhubung ke LED 1, lalu lampu LED ini akan menyala jika selektor mengarahkan data ke jalur B. Setelah memasukkan semuanya, kita mengenerate bit stream, lalu melakukan program device seperti percobaan sebelumnya. Lalu kita akan mengamati perilaku yang terjadi pada switch, selektor, serta output dari
hal tersebut. Sekian dan tugas pengganti untuk modul 1 praktikum SDL. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.